Oke. Selamat pagi. Teman-teman, saya gampangnya gini. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya, BIB MPBS. Saya tuh biar kenalannya gampang kalau sama orang-orang yang belum pernah ketemu adalah saya buat virtual background seperti ini. Jadi kalau saya bikin speaker gini ya, terus saya highlight, spotlight. Nah, jadi tampak besar, teman-teman bisa lihat nama saya, jelasnya seperti ini, SHANDY, and then everything I do will be related to this. Okay, digital business, digital marketing, entrepreneurship, e-commerce, digital content, and community development. If you guys wanna get contact me or wanna know more about me, please get connected to this social media. @padosen_sandi atau email juga bisa gitu ya. Terus welcome to introduction to business ya, pengantar bisnis ya, betul? Ini apakah mabanya memang sepasif ini atau gimana? Apa koneksi saya nggak benar? Coba saya ganti koneksinya. Oke. Apakah betul ini kelas pengantar bisnis atau introduction to business? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Saya akan mencoba paparkan apa yang saya sudah buat silabusnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak. Saya akan mematok bahwa teman-teman itu mempunyai kelas ini mempunyai 37 mahasiswa, sehingga nanti akan ada pembagian kelompok. Semua tugas-tugas atau kegiatan dari saya itu biasanya kelompok agar saya mudah menilainya. So again, welcome to Introduction of Business. We're gonna use this book. Saya akan oper di chat. Untuk PJ tolong mulai di ini ya, mulai di absen ya teman-temannya yang datang sekarang. Oke. Oke, saya lagi upload on the way, nanti lihat di chat ya. Kita akan menggunakan buku ini. Di buku ini itu ada sekitar 17 chapter. Sehingga saya sudah melalui pendataan di Siakat, ini grup-grupnya saya melalui randomize. Jadi saya belum kenal kalian itu siapa. Silakan nanti video ini juga akan saya upload di YouTube. Kalau teman-teman miss something, you can play it back biar ketahuan. Gitu. Nanti untuk chapter 17 biar saya yang bahas. In the meantime, untuk chapter 1 dan 2 kelompoknya Sally, Agustin, terus Rizky, Sarul, Edith,
PJ nih ya. Ferdiansyah, terus Danendra, dan lain sebagainya. Masing-masing dapat 2 chapter. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Karena kita akan fokus kepada project based learning, sehingga semuanya adalah bentuk project. Bentuk projectnya pun bertahap, sehingga kalian itu bisa mendapatkan pengertian yang jelas tentang pelajaran yang kita sedang lakukan di semester ini. Jadi pertama, teman-teman akan membedah buku tersebut dan merangkum menjadi PowerPoint. Kemudian ada video presentationnya, dan ada, saya ubah ini ya menjadi 10 multiple choice questions. Oke, bukan 20. Oke, terus nanti ketika kalian sudah membuat video presentation, sudah mempunyai pengertian sedikit tentang chapter apa yang kalian pelajari, kalian akan buat podcast tentang hal-hal yang menarik 1, 2, atau 3 dalam pembahasan kalian. Kemudian yang ketiga, kita akan buat seminar ya, masing-masing kelompok akan buat seminar tentang studi kasus. Ya, studi kasus yang akan didiskusikan sama teman-teman teman-teman kelas yang lain. Terus terakhir adalah karena kita ini introduction to business, I think it's better for us to learn how to make a business proposal. Kita akan buat ini, dan terakhir business proposal presentation sebagai nanti UAS-nya ya, bagaimana saya bisa melihat bagaimana kalian bisa memaparkan bisnis kalian. Oke, moving on. Kita akan membuat PowerPoint, video presentation, dan multiple choice question. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk teman-teman lain nggak usah baca bukunya yang tebal, tapi baca rangkumannya aja dari kalian. Oke, dari masing-masing grup. Oke, untuk PowerPoint, kalian buat 2 PowerPoint. Karena tadi seperti teman-teman lihat, masing-masing kelompok yang ada sekitar 3 orang, itu masing-masing megang 2 chapter. Itu silakan dibedah ya, summarize your selected chapter to nice, easy to read and understand PowerPoint. Okay, and then do it with your group. Once it's done, you can make a presentation videos. Nah, ini silakan digabung ya, 1 video untuk 2 chapter. It will be around 10 to 20 minutes time. Okay, and then you give it to me the final videos, which I will upload it in my YouTube. If your friend have any questions, you can ask them through the comments. Oke. Terus kemudian saya yakin kalian sudah baca bukunya, baca chapternya, and then please pick any of 10 questions ya from the chapter. For each chapter. Jadi ketika kalian punya 2 chapter berarti 20 ya. Gitu. Submit ke saya nanti melalui PJ serta provide semua jawabannya. Saya kalau menjelaskan itu, saya juga sekalian menjelaskan kira-kira bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan nilai maksimum. Nah, mendapatkan nilai maksimum itu harus mengacu pada mark indikator atau indikator penilaian. Untuk PowerPoint, itu penilaiannya adalah apakah PowerPoint kalian mudah dimengerti, terlalu banyak kata apa tidak. Saya lama di dunia kreatif sehingga saya nggak mau terlalu akademikal, tapi harus menarik. Sesuatu yang menarik apapun itu pasti gampang diserapnya ya, sehingga not too many words. Kemudian good design and good visibility. Good design biar menarik, good visibility itu tentang font kamu, terus apakah tulisannya bertumpuk atau enggak, terlalu banyak apa enggak, seperti itu. Kemudian untuk video presentation mark indicator, ini make sure kalian punya clear voice and clear enough videos. It's okay kalau kalian buat itu pakai handphone sekarang canggih-canggih, yang penting cahayanya cukup, biar nggak noise. Oke, within 10 to 20 minutes length. Ketika kalian mengumpulkan ke saya, sekalian tulis 100 deskripsi nanti untuk ditaruh di YouTube caption. And then lastly, your video has to be easy to understand for others to see. Oke, ketika udah buat nih PowerPoint, berarti kalian sudah baca.
Habis itu kalian buat video presentation. Berarti kalian sudah mengulang. Makin mengerti kan? Saya yakin dalam chapter kalian akan mendapatkan 1-2 hal yang kira-kira menarik untuk didiskusikan. Nah, inilah gunanya podcast. Sehingga ketika kalian sudah membuatkan summary untuk teman-teman kalian membuatkan video untuk memberikan pengertian kepada teman-teman kalian lebih dalam, podcast ini akan lebih memberikan pengertian lagi ke teman-teman kalian dengan contoh-contoh yang relevan dari pribadi masing-masing. Oke, based on your summary, make simple 10 to 20 minutes podcast about what interesting about your chapter. Ya, make podcast interesting, discussing about common sample, personal experience, and then once you're done, diedit apa segala macam, submit the file to me, and then I'll compile it into one season of our subject. Oke, ini sedikit tambahan ketika saya masih punya waktu untuk buat podcast. Apa aja yang saya lakukan? Saya biasanya menggunakan software. Silakan pakai macam-macam, banyak sekali software di tentang podcast. I personally use Audacity. It's free, it's easy to use. Okay, you can also use your mobile phone. Don't forget to make a script. It's easier for you to follow all the steps, all the conversation gitu. Jadi lebih enak. Jangan keluar dari topik ya. Fokus pada topik, berceritalah kepada audiens. Sehingga sekarang itu kan storytelling adalah satu skill yang benar-benar dicari ya. Jadi kurang lebih ini adalah belajar untuk belajar menceritakan, telling story. Kemudian if you have a question, rhetorical question yang kalian mau nanyakan ke audiens, silakan boleh. Stay fokus on the topic, jangan tiba-tiba nyeritain pacarnya gitu, tiba-tiba nyeritain kenapa putus gitu kan, jangan. Fokus kepada topik, it's only 10 to 15 or 20 minutes. And then at the end of the podcast, please summarize all the discussion ya, sehingga orang-orang tahu manfaat mendengarkan podcast kamu dan semuanya sudah disummarize di belakang. Okay, this is a notes from me. And then again for the mark indicator, you have to have clear voices karena ini podcast ya, berarti suara. Terus fokus on the topic. If you have more story that related to your chapter, it's good. Ya, ini akan menjadi nilai maksimal. Dan dalam konten tersebut nggak boleh ketawa hahihi, inside joke apa bagaimana gitu. Yang penting ada knowledge-nya sehingga kalian bisa dapat nilai maksimal. Nah, ini adalah bagian seru dari kelas Introduction to Management. Introduction to Business. Apa? Yaitu kita masing-masing buat seminar. Oke, nanti kalau kalian nggak punya Zoom-nya, itu kontak saya, nanti saya pakai Zoom saya. Based on your chapter, please find current related study case. Kamu pilih studi kasus apapun yang related to chapter kamu. Ya, tujuannya apa? Agar kamu bisa merelate apa yang kamu pelajari dengan kondisi yang ada di sekeliling kamu. Oke kan? It can be from news article, it can be from a website, anything, anywhere. Hold a Zoom seminar to discuss this study case with the class. Habis itu Zoom seminar will be hosted by each group every week according to the chapter order. Jadi berurut ya, nggak lompat-lompat. 2 study case from the host need to be spread among the groups. Jadi harus disebarkan dulu ke teman-temannya at least 3 days before the seminar. Other groups who are not hosting the seminar, ya teman-teman yang nanti mendengarkan, ini akan jadi penilaian saya ketika kalian memberikan short statement ya regarding the study case and provide some solutions. Oke kan, bagaimana mestinya tanggapan-tanggapan kalian, solusi. Jadi ini akan melatih kita agar ketika mendengar masalah jangan nambah masalah, tapi kalian memberikan solusi. Oke, nanti biasanya dalam dalam rundown, host will finally conclude the seminar with summarize from all statement and possible solutions from other groups. Okay, and seminar will be around 30 minutes in total. Alright. Ketika kalian punya 16 grup, ini schedule-nya. Ini schedule udah lengkap, nggak perlu lama-lama karena nanti videonya pun saya upload. Oke, for seminar indicator, ini saya mau lihat quality study case-nya seru apa enggak. Ya, kalau kalian mau bahas yang seru-seru, misalnya tentang Saiful Jamil yang lagi diboikot,
bagaimana tentang cancel culture itu lagi rame, misalnya seperti itu. Silakan. Apa pengaruhnya ke bisnis? Silakan. Terus bagaimana kalian hosting the seminar? That will be the indicator as well. Time management. Saya yakin time management ini krusial. Jadi kalian harus coba dipikirin karena kita punya kurang lebih sekitar 8 tim. Ya, bagaimana kalian bisa mendapatkan insight dari mereka, statement dari mereka, dan juga solution dari mereka within 30 minutes, di mana plus kalian memberikan solusi Indian. Ya, jadi ini belajar taktis, belajar nggak berlama-lama. Oke. Nah, udah mau akhir nih, yaitu bisnis proposal. Bisnis proposal kita akan menggunakan pedoman PKM atau yang kita biasa kenal program kreativitas mahasiswa. Ini adalah program yang cukup bergengsi nasional di antara universitas. Sehingga saya mau kalian dari semester 1 sudah familiar dengan yang namanya templates proposal PKM. Karena kita ini fokus ke bisnis ya, fokus ke entrepreneurship, sehingga kita akan menggunakan 2 templates yang relate sama kewirausahaan atau bisnis, yaitu PKM-KC Karya Cipta if you want to make a digital business startup, or you can use PKMK kewirausahaan for a conventional business. Alright, this is the indicator as well for the business proposal. Format need to be exactly what PKM should do, ya, exactly from the bookletnya PKM, pedoman PKM. I need to have clear ideas about your business and it has to be complete. Semua pertanyaan-pertanyaan dalam proposal harus semuanya terjawab. Nah, terus nanti terakhir ini urusan gampang ya, karena bisnis proposal udah jadi, sehingga paparannya udah nggak susah lagi karena basically kalian sudah tahu mesti ngebahas apa. Present your business proposal live, nanti ganti-gantian teman-temannya sama saya langsung. 5 minute maximum, kok sebentar banget Pak, yang namanya bisnis, kamu harus bisa bikin simple. Kalau bisa menjelaskan bisnis kamu ke orang lain dalam waktu kurang dari 3 menit, itu sudah sudah normal. Ya, and answer the question from the panelists. I will be the panelist. Hopefully I will try to invite some of my friends to watch also and see if he or she is interested with your business and hopefully invest on your business. Nah, untuk proposalnya, mark indicatornya ini 12 slide or less word, more bang, good design, visibility, and you need to be convincing. Timeline, silakan dilihat. PowerPoint mesti dikumpulkan tanggal berapa, podcast tanggal berapa, studi case tanggal berapa dimulainya, bisnis proposal juga tanggal berapa, dan tanggal berapa. Semuanya jadi jelas ya, kalian udah tahu mesti ngapain aja. Oke, dan terakhir adalah ya tadi sudah ada sih gambarnya sedikit sneak peek. Ini adalah total skor dari apa yang kalian bisa dapatkan selama 1 semester ini. PowerPoint, video presentation, dan multiple choice questions 10%, podcast also 10%, study case for UTS seminar ini 30%, business proposal will be 25%, as well as the presentation 25%. Ini communication channel saya. Kalau kalian nanti kita udah ada grup Discord, kalian silakan bertanya di sana. Biar tujuannya gini, biar teman-teman juga tahu apa yang kalian tanyakan. Who knows, teman-teman yang lain punya pertanyaan yang sama, ya. Ini WA saya, kalau ada apa-apa yang urgent silakan japri. Kemudian sosial media saya, juga email. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Jadi dalam mengerjakan semua tugas itu semuanya tuh pakai bahasa Indonesia kan, Pak? Boleh, tapi ketika kalian menggunakan bahasa Inggris akan mendapat nilai tambah. Pasti itu. Karena saya nggak mau mahasiswa saya punya masalah dengan bahasa Inggris.
Oke, makasih Pak. Sama-sama Rizky. Ada lagi? Ayo, jangan pasif-pasif, jangan nunggu sampai mepet, terus dengan 1000 macam alasan berdalih supaya dapat keringanan atau kompensasi. Saya sengaja mencantumkan semuanya di depan, jadi semuanya udah pada tahu mesti ngapain dan harus ngapain. Izin bertanya. Silakan Nanda. Oke. Berarti step 1 itu kita harus bikin PPT sama yang multiple choice itu ya, Pak? Ya, betul. First will be this. Oke. Makasih, Pak. Ya. Buku sudah saya share di chat ya. Silakan yang download, yang skip saya nggak tahu, tinggal minta sama temannya. Tapi I will share again in Discord later on. Ingat ya, saya itu butuh ditanya sama kamu. Semudah itu. Kamu nggak nanya, saya anggap kamu ngerti. Mau nanya Pak. Boleh. Itu kan tadi seminarnya ada jadwalnya ya Pak. Nah itu berurutan atau kita yang duluan gitu Pak? Berurutan dong, karena coba saya lihat dulu. Oke, baiknya sih berurutan ya. Karena kenapa? Kita sama-sama mempelajari semuanya step by step. Gitu. Kalau kamu baca di chapter bukunya itu dijelaskan dari awal memulai bisnis gitu, apa yang mesti diperhatikan sampai akhirnya kalau kamu lihat di chapter 17 itu kita berkarir di bisnis. Jadi sebenarnya semuanya itu berkesinambungan. Terima Pak. Sama-sama Saya mau Nabila. tanya, Pak. Boleh, Siti. Adinda Pak yang mau nanya. Oh, Adinda. Oke, Adinda, silakan. Jadi kita presentasinya lewat video gitu, Pak. Iya. Nanti Bapak yang Iya. Jadi itu bentuk videonya. Gimana? Kita harus nge-zoom atau gimana, Pak? Bentuk Bebas, videonya. bebas sekali. Saya membiarkan kalian dengan kreativitas kalian. Kalian mau nge-zoom karena semuanya mudah, tinggal di-record, boleh. Kalau kalian mau pakai video terus sinematik gitu, ngobrolnya sambil jalan gitu, wah itu keren banget, nggak ada masalah. Ya, makin seru, makin bagus. Definitely I will appreciate if you put more effort. Jadi nilai pasti akan lebih kalau emang kamu ada effortnya. Pak, saya mau tanya lagi. Boleh, Adinda. Untuk yang seminar itu maksudnya kita seminar itu mengundang teman-teman kelas sendiri ya? Iya, teman-teman sendiri. Kita seminarnya internal, ya. Jadi lebih kepada sebenarnya forum diskusi aja, gitu. Tapi relate chapter kamu, kita membahas 1 atau 2 business case. Gitu. Nanti dari business case tersebut ya saling menanggapi, saling mungkin ada yang punya info, ada yang punya apa gitu, tambah-tambahan, sehingga saya mau teman-temannya jadi update gitu lah. Jadi kalau kalian perhatikan ya, pertama pelajarannya theoretical, oke? Terus abis itu kamu bikin sesuatu yang interesting dari teori itu dengan experience kamu di podcast. Kemudian studi kasus, kita belajar apa yang kita pelajari itu beneran nyata nggak sih di luar sana gitu. Kalau ada yang nyata di luar sana, oke, menurut kalian gimana, menurut teman-teman kalian gimana gitu. Jadi saling ditanggapi aja sehingga habis itu kalian lebih melek, oh ternyata masalah ini tuh begini, oh begini tuh begitu. Pak mau nanya Pak. Boleh, Muhammad Al-Fatih. Mau nanya Pak, yang berarti kalau yang studi kasus ini kasus apapun yang ada di luar gitu ya Pak, yang di berita-berita gitu. Betul. Mau internasional, iya. Tapi relate sama chapter kamu. Siap. Baik, Pak. Makasih Pak. Ya.
Pak mau nanya lagi. Sorry. Boleh, Nanda. Kak, berarti UTS sama UASnya itu kita si studi kasus sama presentasi itu dijadikan sebagai UAS sama UTS gitu ya Pak? Yoi. Oke. Nah, Iya. terus yang tanggal 16 itu yang tadi yang video presentasi sama multiple choice itu berarti semua kelompok kumpul di tanggal itu, terus nanti kita nonton videonya gimana Pak? Nonton aja. Apa Jadi apa namanya? Saya akan ngepost beberapa videonya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Silakan bertanya di situ kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau kalian perhatikan tidak ada indikator dalam pertanyaan, gitu. Tapi apa namanya? Kalian tinggal lihat aja. Tujuannya adalah memudahkan kalian belajar. Karena yang menyampaikan ini teman kalian sendiri. Oke, terus Gitu. berarti di dalam satu hari itu ada banyak video dari kelompok-kelompok lain gitu dong Pak? Tidak perlu hari itu kamu tonton. Ketika semuanya disubmit tanggal 16 Desember, saya akan post PowerPoint kalian di slide share. Jadi kalian bisa lihat secara online. Terus saya akan post video kamu itu di YouTube sehingga whenever you need that particular knowledge, ya, kalian tinggal lihat. Terus yang multiple choice itu kita udah ngasih sama jawabannya juga ya Pak? Betul. Itu pegangan saya. Kalau biasanya gini, ini saya kasih bocoran dari awal ya. Tujuannya saya megang multiple choice itu adalah kalau nanti ada yang butuh perbaikan, itu akan jadi senjata cadangan saya untuk nanti saya randomize. Oh gitu. Oke Pak, paham. Makasih Pak. Yo, sama-sama Nanda. Pak mau tanya. Boleh, Adinda. Tadi kan katanya kita nanti bakal nge-post ke YouTube tuh Pak. Ya. Nanti kalau yang mau nanya itu di komen. Nah nanti yang ngejawabnya gimana Pak? Teman-temannya juga, karena mereka yang lebih paham, mereka yang baca. Jawabnya lewat komentar juga Pak. Boleh. Pak mau tanya Pak. Boleh Anissa. Yang multiple choice itu filenya dimasukin di PowerPoint yang sama atau dia beda file? Beda file, di dokumen aja. Oh ya, makasih Pak. Yo. Pak, ingin bertanya. Boleh Siti. Ini just a group assessment aja kan Pak? Kayak nggak ada personality-nya gitu. Maksudnya gimana, sorry? Ini just assessment, group assessment doang kan Pak? Kayak abisnya tugas kelompok doang, nggak ada personality-nya. Oh, nggak ada. Saya selalu sekarang saya selalu mewajibkan semuanya itu lebih berkelompok karena dari berkelompok kalian bisa belajar mengenal orang, terus mempunyai pengalaman bekerja sama orang. Ada yang enak diajak kerja, ada yang ngehe diajak kerja. Nah, itu silakan dinikmati. Karena kenapa? Ini adalah sedikit analogi. Ketika kalian nanti sudah kerja, kalian tidak pernah bisa milih bos kamu atau teman kerja kamu. Sehingga kalian harus menyesuaikan. Mau menyesuaikan atau pindah ke tempat kerja lain. Begitu pilihannya biasanya. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya akan tunggu sampai 12.15. Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Kalau memang nggak ada, kita sudahi. Semuanya sudah terrecord. Nanti saya akan upload. Jadi kalian tinggal lihat aja lagi. Sekarang kita itu belajar harus memudahkan, harus beralternatif, dan dengan segala keterbatasan harus dimaksimalkan. Mungkin saya akan kasih lihat grupnya lagi ya, biar ingat nih. Nah, ini ngomong-ngomong udah pada kenal satu sama lain belum nih? Belum semuanya. Doang, Pak. Oh, belum semuanya. Ya udah, saatnya kenalan nanti ya.
silakan menggunakan grup Discord tersebut untuk untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Ada sekitar 300-400an mahasiswa yang saya ajar, jadi bisa saling bertukar informasi, who knows bisa dapat pacar. Kadang kita juga main counting, terus kalau ada ide-ide gila kita biasa saling bahas. Terus kalau saya ada project-projectan gitu yang saya biasanya nitik beratkan ada pada 2 hal sih. Biasanya at least dapat sertifikat, kedua dapat pengalaman, ketiga mudah-mudahan dapat duit. Saya biasa sharing hal-hal tersebut. Kayak kemarin kalau kalian pantau di project portfolio channel tuh ada teman saya yang minta orang bisa jago gambar. Saya sih udah oper ke teman saya, belum tahu lagi kira-kira ada yang diambil apa enggak. Jadi akan banyak hal seperti itu. Saya orangnya sangat mengapresiasi orang yang membantu saya. Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada yang komplain kalau saya minta tolong atau kerja bareng dari para mahasiswa. Jadi tinggal ditunggu aja yang kira-kira punya keahlian lebih yang bisa dimanfaatkan. Nanti diajak. Soalnya sekolah itu bukan cuma belajar ya. Kalian harus bergaul gitu kan. Ada bandelnya dikit, tapi kalau bisa semuanya yang kalian lakukan berfaedah, dikumpulkan untuk modal senjata ketika nanti kalian lulus. Alright, jam 12.15. Last question from anyone? Saya mau nanya, Pak. Boleh, Anissa. Jadi yang apa tadi multiple questionnya itu dipresentasiin juga atau enggak? Enggak. Ini simply Enggak ya? kasih ke saya aja. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut di diskusinya di Discord. Terus tadi saya udah paparkan semua kontak saya. Jadi silakan dilihat lagi. Oke, selebihnya enjoy. Memang banyak tugas ya, karena sekarang dititik beratkan pada project base, sehingga kalian itu harus dibiasakan bukan hanya datang ke kelas aja, tapi mengerjakan sesuatu. Gitu. Time management perlu dilatih. Saya bisa membantu kalian dalam time management. Kabarin kalau ada apapun, saya siap bantu. Nggak ada gunanya kalian overthinking, nggak ada gunanya kamu malu, karena kalau kalian nggak bisa memanfaatkan saya di sini, the loss will be on you hard. Oke? Jadi silakan manfaatkan saya selama saya jadi dosen kamu, biar kalian dapat benefit yang maksimal. Terima kasih dari saya. Akan saya close. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Tunggu videonya ini saya upload. Semoga bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Tapi mestinya sih semuanya udah masuk ya. Udah 37, kurang 1, 36 on and off nanti. Jadi thanks buat semuanya yang udah datang ya. Such a short notice, tapi alhamdulillah pada bisa semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga Pak.